Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Konservasi Tanah dan Air, Ibu Titis Puri Purboningsih SPMSI. Saya Putri Nesa Fitri, NIM 0201 18037, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 4B, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Konservasi Tanah dan Air mengenai praktikum. Adapun praktikumnya yaitu pengambilan contoh tanah, jenis-jenis erosi di lapangan, konservasi tanah dan air secara vegetatif, yang keempat lubang resapan bioporik. Praktikum yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah PUTS dan PUTK. Latar belakangnya yaitu tanah merupakan suatu media yang digunakan untuk menanam tumbuhan dan juga tempat hidupnya jasad hidup yang ada di dalam tanah seperti makroorganisme dan mikroorganisme. Profil tanah merupakan suatu penampang yang melintang vertikal dari suatu tanah. Adapun tujuan praktikum pengambilan contoh tanah PUTS dan PUTK yakni mampu melakukan pengambilan contoh tanah yaitu tanah sawah atau PUTS dan tanah kering PUTK. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan pertama dan terpenting dalam melakukan analisis tanah atau uji tanah. Profil tanah dan horizon tanah adalah lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil proses pembentukan tanah. Pengambilan sampel tanah. Menurut Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat tahun 2004 mengatakan bahwa pengambilan contoh tanah dimaksudkan untuk memperoleh data karakteristik tanah yang tidak dapat diperoleh langsung dari pengamatan lapangan. Kemudian sifat-sifat tanah. Sifat fisik tanah terdiri atas tekstur, struktur, konsistensi, suhu, dan warna tanah. Kemudian sifat kimia tanah terdiri atas derajat kemasaman tanah atau pH, C organik, dan N total. Adapun waktu dan tempat. Pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada tanggal 6 November 2021 bertempat di lahan Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yakni lahan sawah dan lahan kering. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, kantong plastik, ember, sekop, kamera atau HP. Selanjutnya itu cara kerja. Yang pertama, simak video tentang teknik pengambilan sampel tanah yang baik dan benar untuk PUTS dan PUTK. Videonya bisa diakses di YouTube. Kemudian selanjutnya tentukan tempat pengambilan contoh tanah individu. Yang ketiga, membersihkan rumput-rumput, batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman, bahan organik, segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. Yang keempat, ambil contoh tanah individu, termasuk tanah sawah dan tanah kering dengan menggunakan sekop atau cangkul. Yang kelima, lakukan sampai dengan beberapa titik, kurang lebih 5-8 titik, disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Yang keenam, campur dan aduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Selanjutnya yaitu ambil seberat 1 kg dan masukkan ke dalam plastik. Dan dokumentasikan kegiatan praktikum dengan menggunakan open kamera. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan mengenai PUTS. Yang pertama, menentukan tempat pengambilan contoh tanah. Terdapat dua cara pengambilan. Yang pertama, cara sistematik seperti diagonal atau zigzag. Yang kedua, cara acak. Pada praktikum ini dilakukan dengan cara acak. Selanjutnya yaitu mengambil contoh tanah sawah dengan menggunakan sekop. Dilakukan dengan membuat lubang sedalam kurang lebih 20 cm. Selanjutnya yaitu mengambil sampel tanah pada titik yang berbeda dan dibuat lubang sedalam kurang lebih 20 cm. Kemudian mengambil contoh tanah dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan PUTK. Sebenarnya cara PUTK pun sama dengan cara PUTS. Yakni yang pertama menentukan tempat pengambilan contoh tanah. Terdapat dua cara pengambilan contoh tanah yaitu cara sistematik seperti zigzag
dan yang kedua secara acak. Kemudian mengambil contoh tanah kering dengan menggunakan skop dilakukan dengan membuat lubang sedalam kurang lebih 20 cm. Kemudian mengambil sampel tanah pada titik yang berbeda dan dibuat lubang sedalam kurang lebih 20 cm. Kemudian tanah dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya itu simpulan. Pengambilan sampel tanah PUTS dilakukan dengan pola pengambilan tanah sistem acak, sedangkan pengambilan sistem tanah PUTK dilakukan dengan cara acak pula. Setiap pola pengambilan contoh tanah saluran kering, jumlah titik yang diambil masing-masing sebanyak 2. Selanjutnya itu saran. Sebaiknya keadaan tanah saat pengambilan contoh tanah pada lahan kering sebaiknya pada kondisi kapasitas lapang, sedangkan pengambilan pada lahan sawah sebaiknya diambil pada kondisi lahan basah. Selanjutnya itu praktikum kedua mengenai identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Latar belakang, erosi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan tanah. Carta Saporta 2005 menjelaskan bahwa erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lainnya melalui media alami atau pengikisan. Tujuannya yaitu mengetahui jenis-jenis erosi di lapangan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Suripin 2004. Erosi tanah adalah suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat yang terangkut ke tempat lain. Selanjutnya, penyebab erosi. Penyebab erosi dibagi menjadi 2 faktor, yakni faktor alam dan faktor non-alam. Kemudian jenis-jenis erosi. Ada erosi percikan, erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai, dan longsor. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Pengamatan praktikum ini dilakukan pada bulan November 2021 di sekitar lingkungan kampus di Balagung, Polbangtan, Bogor. Adapun alat dan bahannya yaitu alat tulis dan kamera HP. Selanjutnya itu cara kerja. Yang pertama, menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan. Yang ketiga, mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar, foto, ataupun kamera. Kemudian yang terakhir, mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan dalam gambar, foto menurut referensi-referensi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan mengenai jenis-jenis erosi. Erosi yang pertama yaitu erosi percikan. Erosi percikan atau splash erosion yaitu terjadi karena proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas oleh tenaga kinetik air hujan bebas atau air lolos. Pada erosi ini, arah dan jarak terkelupasnya partikel tanah ditentukan oleh kemiringan lereng, kecepatan, dan arah angin, keadaan kekasaran permukaan tanah, dan penutupan lahan. Yang kedua, erosi lembar. Erosi lembar disebabkan oleh pengikisan lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng oleh kombinasi air hujan dan air larian atau runoff. Pengikisan lembar air yang terkikis ditandai oleh warna air yang mengalir berwarna coklat. Warna air yang terkikis menjadi lebih pucat dan kesuburan tanah berkurang. Selanjutnya itu erosi alur. Erosi alur terjadi karena pengangkutan partikel tanah oleh aliran air yang mengalir di permukaan tanah yang terkonsentrasi pada alur tertentu. Pada erosi ini, alur-alur yang terjadi masih dangkal dan dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah. Selanjutnya yang keempat, erosi parit. Erosi parit ini membawa air selama dan segera setelah hujan. Parit tidak dapat lenyap oleh pengolahan tanah secara normal. Erosi parit biasanya berbentuk V atau U tergantung pada kepekaan erosi substratnya. Yang terakhir, yang kelima yaitu erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai merupakan pengikisan tanah pada tebing-tebing sungai dan pengerusan dasar sungai oleh aliran air sungai. Erosi tebing dapat lebih parah jika vegetasi penutup tebing telah habis atau jika dilakukan pengolahan tanah terlalu dekat tebing. Selanjutnya itu simpulan. Erosi yang terjadi baik pada jenis erosi percik, erosi lembar, erosi alur,
dan erosi parit memiliki satu kesamaan, yaitu pengisian permukaan tanah. Permukaan tanah umumnya merupakan lapisan yang kaya akan mineral untuk pertumbuhan tanaman, sehingga berpengaruh terhadap hilangnya kesuburan tanah. Pengaruh lainnya dapat berupa kemerosotan produktivitas tanah, sehingga petani penggarap akan kesulitan untuk menanam, rusaknya kualitas air tanah, dan pendangkalan sungai. Selanjutnya itu praktikum ketiga mengenai tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif. Latar belakang, tanah dan air merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak tanaman tanpa proses penyerbukan atau perkawinan, dan proses tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Tujuannya yaitu dilakukan praktikum ini mengetahui tindakan konservasi air dan tanah secara vegetatif yang telah diterapkan pada lokasi praktikum. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai prediksi laju erosi menggunakan sedimen terap. Konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Metode vegetatif juga dapat diartikan sebagai upaya rehabilitasi dan konservasi lahan dengan menanam beberapa jenis tanaman, pohon, atau tanaman lainnya untuk menjaga penutupan tanah agar dapat mengikat butir tanah secara lebih kuat. Berdasarkan UU Konservasi Tanah dan Air Nomor 37 Tahun 2014, metode vegetatif adalah metode konservasi tanah dan air berupa penanaman pohon atau kayu-kayu, perdu, rumput-rumputan secara permanen, dan tanaman penutup tanah lainnya. Selanjutnya itu waktu dan tempat. Pengamatan praktikum ini dilakukan pada bulan November 2021 di sekitar lingkungan kampus Jabalagung, Pulau Bangtan, Bogor. Adapun alat dan bahannya yaitu alat tulis dan kamera HP. Selanjutnya itu hasil pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi praktikum, tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif yang telah diterapkan adalah penanaman dalam strip. Penanaman dalam strip adalah suatu sistem bercocok tanam yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip yang berselang-seling pada sebidang tanah pada waktu yang sama dan khusus memotong lereng atau menurut garis kontur. Tanaman yang digunakan adalah tanaman pangan atau tanaman semusim yang diselingi dengan strip-strip tanaman yang tumbuh rapat berupa tanaman penutup tanah atau pupuk hijau. Dalam sistem ini dilakukan menurut kontur dan dapat dikombinasikan dengan pergerakan tanaman dan penggunaan sisa tanaman. Metode strip rumput ini efektif untuk menahan partikel tanah yang tererosi dan menahan aliran permukaan, sehingga tanah tidak kehilangan unsur hara melalui erosi. Simpulan, berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa metode konservasi tanah dan air secara vegetatif dapat mengurangi kehilangan unsur hara tanah melalui erosi. Yang kedua, metode konservasi dengan strip rumput selain menahan aliran permukaan juga bisa menghasilkan hijauan untuk ternak. Selanjutnya itu praktikum keempat mengenai lubang resapan biopori. Latar belakang, pembuatan lubang resapan biopori merupakan solusi teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi ketersediaan air tanah dengan memanfaatkan sampah organik melalui lubang kecil dalam tanah. Sampah anorganik yang bisa didaur ulang seperti botol bekas air mineral juga bisa dimanfaatkan agar tidak terjadi penumpukan sampah. Tujuannya itu satu, memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya. Yang kedua, mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Biopori adalah lubang-lubang yang ditimbulkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme. Menurut Karunia Stuti 2014, ada dua jenis biopori, yaitu biopori dalam dan biopori buatan. Pemilihan lokasi pembuatan lubang biopori sebaiknya tempat yang cukup bebas dari lalu lalang manusia. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah pembuatan biopori dan manfaat lubang resapan biopori. Selanjutnya waktu dan tempat. Praktikum pembuatan lubang resapan biopori ini dilakukan pada hari Rabu 24 November 2021 di halaman Asrama Dewi Sri 2 Kampus Jabalagung, Pulau Bangtan, Bogor. Adapun alat dan bahannya: 1. Alat kombinasi, 2. Alat ukur, 3. Alat tulis, 4. Bor tanah 1 buah, 5. Pisau atau skop mini, 6. Botol bekas 1 liter yang sudah dilubangi minimal 5 buah. Selanjutnya itu sampah organik, dan yang terakhir air. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Yang pertama, pemilihan lokasi yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan tempat untuk biopori. Yang kedua, mempersiapkan sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam biopori yang akan menjadi pupuk kompos. Yang ketiga,
pembuatan lubang untuk biopori dengan menggunakan bor tanah. Yang keempat, lubang pada tanah yang sudah siap untuk dijadikan biopori. Selanjutnya itu lubang biopori yang sudah dimasukkan botol bekas dan juga sampah organik. Selanjutnya, proses kegiatan di mana memasukkan sampah organik ke dalam botol bekas. Dan yang terakhir, hasil dari biopori yang sudah selesai dibuat. Ini dia gambarnya, ada di tayangan. Selanjutnya itu pembahasan. Pertama, kondisi awal lingkungan atau permukaan tanah sebelum lubang resapan biopori dibuat. Yang B, kondisi sampah organik sebelum dimasukkan adalah sampah dengan kondisi permukaan tanah setelah 14 hari lubang resapan biopori dibuat. Kondisi sampah organik setelah 14 hari dalam lubang resapan biopori. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan praktikum pembuatan lubang resapan biopori. Dan selanjutnya itu keunggulan atau manfaat yang telah diperoleh dari praktikum pembuatan lubang resapan biopori. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, proses dan mekanisme pembuatan lubang biopori cukup mudah dengan melakukan pengeboran atau pelubangan. Kemudian masukkan botol yang sudah diisi sampah organik. Pemeliharaannya bisa dilakukan dengan mengisi lubang biopori dengan sampah organik secara bertahap setiap 5 hari sekali sampai lubang terisi penuh dengan sampah. Jika lubang resapan biopori sudah terisi penuh dengan sampah, biarkan selama 3 bulan agar sampah tersebut nantinya menjadi kompos. Yang kedua, pembuatan lubang biopori merupakan tindakan konservasi tanah dan air yang sudah diterapkan pada lokasi praktikum. Ketiga, biopori berfungsi sebagai peresap air. Keunggulan dan manfaat yang diperoleh yaitu mencegah banjir, memperluas bidang penyerapan air sebagai penanganan limbah organik, dapat meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan kesuburan tanaman, dan meningkatkan kawasan hijau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.